Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sela Natasha. NIM saya 14/2021-029. Saya berasal dari Prodi Arsitektur. Pengertian akhlak. Menurut bahasa etimologi, kata akhlak ialah bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, perbedaan akhlak dan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu bentuk plural dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah baik buruk dari perbuatan dan kelakuan. Persamaan antara akhlak dan moral adalah bahwa keduanya berbicara tentang nilai perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut akhlak dan moral ada yang bernilai baik dan ada yang bernilai buruk. Sedangkan perbedaan di antara keduanya terletak pada tolok ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Maka moral memandangnya berdasarkan tolok ukur adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Perbedaan akhlak dan etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan atau perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasar pada intisari atau sifat dasar manusia baik dan buruk. Dengan demikian, etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik buruknya. Memperjelas pengertian etika dengan berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan baik buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan yang harus dilakukan. Ada dua pendapat yang diperoleh 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa etika adalah ilmu filsafat. Moral tidak mengenai fakta, melainkan tentang nilai-nilai dan tidak berkaitan dengan tindakan manusia, melainkan tentang idenya. Yang kedua, bahwa etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenan dengan ketentuan tentang kewajiban yang menyangkut masalah kebenaran, kesalahan, atau kepatutan, serta ketentuan tentang nilai yang menyangkut kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, bahwa perbuatan seseorang dapat dinilai baik dan buruk. Dalam perspektif etika adalah perbuatan yang timbul dari seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran. Persamaan di antara keduanya terletak pada objek, yakni sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Sementara itu, perbedaan terletak pada parameternya. Penilaian baik buruknya perbuatan manusia dengan parameter agama, yang dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka etika dalam menilai baik buruk perbuatan manusia dengan menggunakan parameter akal. Kebenaran akhlak bersifat mutlak dan absolut, sedangkan kebenaran etika bersifat nisib, relatif, tentatif. Selanjutnya, kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak menduduki peran penting dalam kehidupan manusia, menjadi standar nilai bagi suatu bangsa atau menjadi ukur nilai pribadi seorang. Islam memandang akhlak itu sangat penting untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia sehingga tercipta ketentraman. Hubungan akidah dan akhlak. Pada dasarnya antara akidah, ibadah, dan akhlak itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Akidah itu sebagai dasar keyakinan menjadi pondasi dalam Islam, sedangkan ibadah itu sebagai syariat yang ditegakkan yang menjadi indikator dari imam seseorang.